selalu murah dan penyayang. Hatiku selalu cenderung berdosa, tapi cintamu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Kuasamu selalu memeluk diriku, kuasaku selalu menentang hukummu, tapi cintamu mengiring langkahku, Yesus penebusku.
kita bertemu. Tuhan Yesus kan bersamamu, membimbing jalan
sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Selamat pagi umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan. Selamat pesta Paskah. Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Perayaan syukur kebangkitan Tuhan pada hari ini 12 April 2020 akan dipimpin oleh Pastor Yosef Weliken MSc. Untuk itu, mari kita mengikuti perayaan syukur kebangkitan Tuhan pada hari ini dengan penuh iman, dan kita awali dengan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Umat paroki Bunda Hati Kudus Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan menjadi puncak dari seluruh kehidupan Yesus. Dia datang untuk membawa rahmat penebusan dan keselamatan. Kebangkitannya pula memberikan cara pandang baru kepada para murid, juga cara mereka beriman. Tidak lagi mereka menggantungkan harapan-harapan dan keinginan mereka pada Kristus, tetapi sepenuhnya mereka harus mengikuti apa yang menjadi harapan dan keinginan Kristus. Hidup secara baru bersama dengan Kristus. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Dan marilah mengawali perayaan ini, kita menyadari segala kedosaan kita, kemanusiaan lama kita, dan di hadapan Tuhan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan bangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan mulia putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa.
Mari kita mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Pascali laudes, imolen Christiani, agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita dul elo, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit Christus pes meam, precedet suos in Galileam. Simus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Alleluia, alleluia, alleluia.
kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita semua pernah mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan menimbulkan rasa sedih di hati kita. Kehilangan barang-barang yang kita sangat perlukan, bahkan kita cintai. Kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, yang sungguh kita butuhkan dan kita rindukan selalu. Menimbulkan rasa duka yang mendalam. Demikian halnya Maria Magdalena. Dia tahu bahwa Yesus adalah gantungan harapannya. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, ketika dia dibuat berarti hidupnya oleh Tuhan Yesus, dia merasa bahwa Yesus adalah segala-galanya baginya. Kini tinggal kenangan. Tapi masih tersisa ada satu keyakinan bahwa dia adalah Tuhan dan dia pasti hidup. Bergegaslah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan di sana justru dia menjumpai bahwa makam itu telah kosong. Perasaan hatinya ini gundah gulana. Kemana Tuhan diambil? Siapa yang securi ini Tuhan Yesus? Peristiwa ini membuat dia merasa ingin untuk mengabarinya, memberikan kabar itu kepada para murid yang lain. Dalam hal ini Petrus dan murid yang lain. Nah, murid yang lain itu adalah Yohanes. Dan mereka semua lari ke kubur untuk melihat. Dan mereka menemukan bahwa makam itu telah kosong. Ya,
Kain kafan sudah di tanah, kain perlu juga di tempat yang lain. Mereka bertanya-tanya, ini apa yang terjadi? Tetapi pertanyaan itu menarik mereka ke belakang, ya, agar mereka mengerti dan memahami, mengenang kembali, mengingat-ingat kembali apa yang pernah Yesus katakan pada mereka. Ternyata mereka belum menaruh hati dan telinga secara tepat pada pewartaan Yesus semasa hidupnya, bahwa dia harus mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Kegenapan firman itu akhirnya terpenuhi dan mereka pahami. Karena itu dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, Petrus tampil dengan sangat gagah berani untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa Petrus ini adalah dia seorang peragu, seorang yang bimbang, belum teguh dalam iman. Dia pernah ragu pada Tuhan Yesus sehingga dia hampir tenggelam. Dan yang terakhir, kisah tragis ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bukan main ini Petrus. Tapi Yesus tidak meninggalkan Petrus, tidak membuang Petrus. Petrus tentu berlari ke kubur dengan perasaan rasa malu dan menyesal. Dia menyesal telah menyangkal Yesus. Dia malu karena ini adalah sebuah aib baginya. Karena aib itu dia menjumpai makam kosong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makam kosong itu adalah sebuah simbol yang mau mengatakan bahwa mereka harus belajar mengosongkan pikiran hati mereka yang lama. Mereka harus menanggalkan segala harapan dan keinginan-keinginan lama pada Yesus. Tentu mereka mengharapkan ada pengaruh, pujian, segala macam dari Yesus. Makam kosong itu mengatakan, tanggalkan semua itu, dan kamu harus hidup secara baru. Dan karena itu Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat, ya, di Kolose, dia justru menganjurkan supaya orang-orang yang telah mengalami hidup yang baru harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, perkara-perkara yang di atas itu menyangkut kehidupan rohani, menyangkut kesalehan hidup, menyangkut sikap perilaku yang jalan berkenan kepada Tuhan, yang dialaskan pada iman percaya yang mantap dan kasih yang sungguh pada Tuhan. Lewat makam kosong Yesus mengajarkan agar para murid termasuk Maria Magdalena belajar untuk menaruh harapan dan keinginan mereka sepenuhnya kepada harapan dan keinginan Kristus. Dan mereka harus hidup menurut harapan dan keinginan Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa wabah ini membuat kita semua cemas. Kita merasa kita kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang, ya. Kita harus disuruh tinggal di rumah, ya, menikmati suasana yang mungkin membosankan, ya. Tapi justru suasana ini mengajarkan kita sekalian untuk mencari Tuhan, mencari perkara yang di atas, duduk tenang untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya, dan membangun keakraban persaudaraan yang penuh cinta kasih di dalam keluarga. Peristiwa wabah ini mempunyai nilai yang positif juga, agar orang mulai mengakrabi kekeluargaan, kebersamaan dalam pelbagai hal. Mungkin dulu makan dan minum tidak lagi bersama,
Mungkin kebersamaan sekarang ini mengajak untuk duduk bersama lagi semeja makan dan minum, di mana orang tua duduk untuk menasihati anak-anak, di mana ada kesempatan untuk berdoa bersama. Ya, syukur, dan lewat peristiwa ini keluarga-keluarga boleh duduk bersama. Mereka bikin altar kecil, meja altar kecil, duduk bersama-sama di hadapan mungkin layar HP atau layar televisi dengan lilin yang menyala, ada arca Bunda Maria, ada gambar-gambar, ya salib, semua, lalu mereka duduk manis berdoa mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming, ya, yang disiarkan oleh paroki YouTube dan paroki Facebook. Ya. Ini kesempatan yang baik. Karena itu saya mengajak umat-umat sekalian, jangan luntur semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, untuk duduk bersama berdoa merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga. Saat sekarang adalah saat untuk mencari Tuhan. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, memang ada orang yang mengeluh, tinggal dalam rumah, mardoi keluar terus. Ini adalah saat Tuhan bagi kita untuk mengubah cara pandang kita, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, cari perkara yang di atas. Menonton beberapa video yang menggambarkan situasi ketegangan, kecemasan, kegalauan, kegelisahan, rasa duka yang mendalam di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Sebut saja di Spanyol, di Brasil, orang berlutut di jalan-jalan berdoa menangis. Itu adalah satu kesempatan menjadi titik balik. Mereka yang dulu secara sangat manusiawi, hidup dan pikiran mereka hanya cenderung kepada perkara-perkara dunia. Melalui peristiwa wabah virus corona ini, mereka diajak untuk kembali kepada Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bahwa segala perkara dunia tidak ada arti apa-apa. Uang, ya, kekayaan, kedudukan tidak dapat menjamin orang selamat. Ya, sebelum wabah ini orang tergila-gila untuk menggenggam duit, ya. Tapi setelah wabah ini orang mulai menjauhkan duit itu. Ya kan? Orang mulai takut pegang duit. Aduh, jangan sampai nih duit kong dari orang-orang yang suka na virus corona kong sampai di kita, biarlah 100.000 nyawa melayang. Ya kan? Orang mulai sekarang sangat hati-hati dan mulai menjauh satu dengan yang lain. Ya. Ini menjadi kesempatan. Bukan kita membuang apa yang perlu, apa yang dekat, siapa yang dekat dengan kita, tapi ini cara Tuhan supaya kita lebih dekat dengan Dia. Banyak orang merasa kehilangan, tapi mereka harus mengingat bahwa kehilangan Dia yang dicintai, kehilangan rahmat rohani itu jauh lebih memprihatinkan daripada kehilangan orang-orang yang kita cintai. Karena arah kehidupan kita sesungguhnya adalah hidup di dalam Tuhan, hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Marilah kita maknai perayaan kebangkitan Kristus ini dengan bangkit dari semangat yang lama, mengubah cara hidup yang lama menuju pada cara hidup yang baru, yang lebih terfokus kepada Tuhan dan perkara-perkaranya. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan, sukacita kasih, dan kita juga harus semakin lebih teguh dalam iman, lebih mantap di dalam keyakinan kita, dan senantiasa mencari Tuhan dan tinggal bersama dengan Dia. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Surga, kami juga berdoa bersama dengan beberapa saudara kami, bersama keluarga Koyongian Ponda mengucap syukur karena hari ini Bapak keluarga Bapak Nur Lady Koyongian boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-38. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan usia yang panjang, kesehatan yang baik, juga sukacita dan kegembiraan serta berkat yang melimpah dalam hidupnya dan juga untuk keluarga. Kita juga berdoa keselamatan jiwa dari anak adik terkasih Laura Clara Witik dari keluarga Witik Mintu. Juga dari keluarga Tololi Mintu mendoakan keselamatan jiwa istri Mama Oma yang terkasih Siang Maria Mintu yang meninggal 3 minggu yang lalu. Semoga dia berbahagia bersama para kudus di surga. Bersyukur juga bersama keluarga Ambalele Ponto atas rahmat ulang tahun ke-6 dari anak Benedikta Mirahel Ambalele. Semoga Tuhan memberkati tumbuh kembangnya anak ini, semoga ia menjadi anak yang takut akan Tuhan, membawa sukacita dengan keluarga dan kelak boleh membanggakan orang tua. Bersama keluarga Ponto Waluyan, mohon keselamatan jiwa suami ayah opa terkasih Godefridus Ponto yang meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga segala dosanya diampuni Tuhan dan dia dapat diterima dalam pangkuan kasih Tuhan serta berbahagia bersama para kudus di surga. Bersama keluarga Bongga Lola Mongi yang mendoakan keselamatan jiwa Oma Mama terkasih Rosa Sararasu yang meninggal setahun yang lalu.
dan bersama istri anak-anak mohon doa untuk keselamatan jiwa suami Bapak terkasih Siprianus Dionisius Joni Kando yang dipanggil Tuhan 16 hari yang lalu. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya terang dan kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu
Di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau mengimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan kerajaan ini dan hendakkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi satu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para Rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiar di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Senior Benedictus Estefanus Roliuntus, serta semua uskup, para imam diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran nilai maka marta berdoa-doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudara yang terkasih, inilah Isa Domba Allah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Doa komuni kerinduan. Marilah kita nyatakan kesatuan kita dengan para imam yang mempersembahkan misa untuk kita. Kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara sakramental, tetapi kita percaya Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Kita hening sejenak, menyadari kerinduan kita akan Kristus, sumber hidup kita. Marilah berdoa bersama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukanmu dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kristus Sang Domba Paskah kita sudah dikorbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti taberagi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putramu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Uluan yang terkasih, atas nama Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat Hari Raya Paskah pada umat sekalian. Tetap teguh di dalam iman, bangunlah kebersamaan yang jauh lebih erat, dan tetap tinggal di rumah serta menjaga jarak. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga karena perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rai melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan Putramu yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara-saudari sekalian bersama seluruh keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus mewartakan damai dan cinta kasih Tuhan. Amin.